Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال عز من قال أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة وبدعة ضلالة وإن ضلالة في النار. Bapak Ibu sekalian rahimani rahimakumullah, bahasan dari kitab Al-Kabair, terjemahan dosa-dosa besar ditulis Imam Az-Zahabi. Insyaallah malam ini adalah bahasan yang terakhir. Dan kalau Allah masih mudahkan, pertemuan akan datang kita akan kembali ke kumpulan buku-buku doa dan kembali membahas lagi doa-doa yang dibaca sebelum salam di tahiyat terakhir. Karena sudah pernah saya jelaskan pada pertama kita membahas Kitabul Kabair ini, sebabnya kita membahas buku ini itu karena ada potongan doa sebelum salam di tahiyat terakhir yang berbunyi wa'udzu bika minal ma'sami wal maghram, yang berarti ya Allah jauhkanlah kami dari segala dosa-dosa kecil atau besar, dan juga jauhkanlah kami agar jangan terlilit hutang. Waktu itu saya sempat mengatakan kepada jemaah di masjid sini, agar lebih jelas dosa-dosa ini apa saja, maka kita fokus membahas dosa-dosa besar, lalu kita akan pindah ke lalu secara otomatis kita akan faham apa itu dosa-dosa kecil. Karena kalau dosa besar sudah diketahui, maka otomatis selain itu adalah dosa kecil. Dosa besar dipelajari karena dosa besar butuh taubat nasuhah dengan 3 syaratnya sebagaimana Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan. Harus meninggalkan dosa itu seketika, lagi berzina berhenti, lagi berbohong berhenti, lalu menyesalinya, dan yang ketiga berjanji pada Allah tidak akan mengulanginya. Baru taubatnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi sekali lagi insyaallah kita akan kembali, kalau Bapak Ibu sekalian masih ingat, dulu ada buku doa kecil yang sudah Anda pegang semua, tolong di pertemuan akan datang dibawa, karena kita akan membahas kembali ke doa-doa sebelum salam. Ya, ini saya tidak ingatkan lagi agar pekan depan agar nanti tinggal dibawa saja. Ya. Pekan depan saya langsung membahas itu kalau memang Allah mudahkan biidznillah. Saya tidak sempat atau tidak jadi pergi haji tanggal 5, berarti tanggal 10-nya, berarti nanti hari Senin masih bisa ketemu lagi di tanggal 7 insyaallah. Kemudian perlu juga saya ingatkan, kita sekarang sedang Bapak Ibu yang baru bergabung dengan kami di sini, ini kita sedang membahas atau membuka kelas hadis ya. Jadi kita sedang membahas hadis sebenarnya. Yang dibahas adalah hadis Arba'in Nawawi ya. Dan kita masih berada di hadis kedua. Hadis kedua ini kita membahas tentang rukun Islam, rukun iman dan ihsan. Dan kita masih membahas tentang rukun Islam. Kita sudah membahas rukun Islam yang pertama, 2 kalimat syahadat secara rinci. Sekarang kita masuk di rukun Islam yang kedua, masalah solat. Dan solat ini juga baru kita membahas tentang solat 5 waktu, dan sekarang sudah sampai di bacaan di tahiyat terakhir. Jadi nanti kita akan kembali membahas lagi sampai selesai bacaan-bacaan itu. Kemudian kita akan masuk di solat-solat lainnya yang wajib, seperti Jumat, 2 solat Id. Kemudian adanya solat-solat yang fardu tapi sifatnya kifayah, seperti solat gerhana. Ya. Kemudian kita akan masuk ke semua jenis solat-solat sunnah sampai selesai dari duha, solat malam, ya. Semua jenis solat-solat sunnah. Kemudian baru kita masuk ke rukun Islam yang ketiga, zakat. Kemudian baru masuk puasa dan baru masuk haji. Ini akan terinci biidnillahi ta'ala sebagaimana Anda sekarang mendapatkan pelajaran tentang solat. Dan ini juga kita akan dapatkan secara rinci masalah zakat, puasa dan juga haji. Setelahnya kita akan masuk membahas ke-6 rukun iman. Bagaimana beriman kepada Allah, malaikat, hari kiamat, ya, kitab-kitab, rasul-rasul dan takdir baik dan buruk. Ini juga akan kita rincikan. Baru kita masuk ke ihsan. Setelah itu baru kita masuk ke hadis ketiga, 4, 5 dan sampai 40 biidznillah ta'ala. Baik,
Hari ini adalah sekali lagi saya katakan bab terakhir dalam Kitabul Kabair, dosa-dosa besar. Dan yang ada dua buah bahasan yang diangkat oleh Imam Adzhabari rahimahullah. Yang pertama adalah tentang tidak bolehnya melewati tempat sujudnya musolli. Jadi kalau orang lagi sholat, di mana tempat dia sujud, antara dia sujud dengan dia berdiri, diharamkan dan termasuk dosa besar orang yang melewatinya. Tetapi kalau lewat di depan tempat sujud itu, maka tidak masalah. Itu pun lebih baik kata para ulama, jangan sampai melewati batas itu, batas sujudnya. Dan di tempat batas sujud ini harus ada namanya sutra. Apa itu sutra? Sebuah tanda bahwasanya ini batas tempat sujud saya. Sunnahnya tingginya itu seperti pedang, kurang lebih 1 meter. Kalau nggak bisa, maka yang penting ada tanda, baik itu batu, baik itu kayu, baik itu kalau tidak ada pun sama sekali kata para ulama, ditaruh garis. Kalau tidak bisa pun, maka minimal diniatkan dalam hati kita. Seperti di Masjid Haram di Mekah, itu susah kita untuk tentukan satrnya kalau lagi musim haji misalnya. Maka kata para ulama, diniatkan sutrahnya itu niat di mana tempat sujud saya. Oh, keramik yang kedua di sana. Maka berarti setelah keramik kedua boleh orang lewat. Karena sudah lewat daripada sutra saya. Tidak boleh kita membiarkan orang lewat di dalam sutra tersebut. Orang yang lewat tidak boleh, kita pun tidak boleh membiarkan. Siapa yang lewat di dalam sutra, batas antara seorang musolli dengan tempat sujudnya dosa besar. Siapa yang membiarkan orang lewat di sutrahnya, tadi di tempat antara dia dengan tempat sujud, dan dia tahu hukumnya, dia juga dosa besar. Jadi kedua pihak ini berdosa besar. Orang yang sedang sholat tidak menahan orang yang lewat di tempat sutrahnya, atau orang yang lewat tadi. Ini yang jadi fokusan bahasan Imam Adzhabari rahimahullah, dua bahasan sebelum terakhir tentang batas sutrah dan dosa besar bagi orang yang melewati sutra tersebut, dan juga bagi orang yang sholat dan tidak menahannya. Sebelum kita masuk ke bahasan ini, seperti biasa saya berikan muqaddimah dulu. Sholat Bapak Ibu sekalian rahimahumullah adalah komunikasi seorang hamba dengan Allah. Komunikasi seorang hamba dengan Allah. Jadi pada saat kita sholat sebenarnya kita sedang bicara dengan Allah Azza wa Jal. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, beliau berkata kalau seorang hamba sedang sholat dan dia membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta, maka Allah dari langit ke-7 menjawab, mengatakan hamadani abdi, hamadani abdi, hambaku telah memuji aku. Jadi dijawab langsung. Ini semua hamba yang sedang sholat baca Al-Fatihah, langsung Allah jawab dari langit, sedang bicara dengan Allah. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah menjawab, Asna alayya abdi, hambaku mengagung-agungkan aku. Kemudian kalau kita mengatakan Maliki Yaumiddin, Allah raja pemilik hari kiamat, hari pembalasan, maka Allah mengatakan majadani abdi, hambaku telah mengakui tentangku. Berarti Allah, kita sudah mengakui Allah itu memang raja, Allah itu Tuhan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta tolong. Kata Nabi SAW, Allah menjawab mengatakan hadza li wa li abdi, ini untukku dan untuk hambaku. Potongan pertama iyyaka na'budu, kepadamu lah aku kami menyembah. Allah mengatakan ini milikku, hanya kepadaku mereka harus menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu kami minta tolong. Kata Allah hadza li abdi, ini untuk hambaku, dia punya hak minta tolong dengan aku. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat dari mereka. Kata para ulama tafsir, jalannya para nabi-nabi, syuhada, siddiqin, dan orang-orang saleh. Jadi 4 golongan ini. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang Engkau murkai. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, adalah orang-orang Yahudi. Waladhdallin, dan orang sesat, itu adalah orang Nasrani. Jadi kita minta doa dari ihdinas siratal mustaqim sampai waladhdallin, doa semua.
Kata Nabi SAW, Allah berfirman mengatakan, "Hadza li abdi wa li abdi ma sa'al." Ini milik hambaku dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta, apa yang dia sedang minta. Komunikasi terjadi. Anda sebelumnya baca iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku telah memalingkan, mengarahkan wajahku kepada Tuhan zat yang telah menciptakan seluruh langit dan bumi. Kalimat yang kita ucapkan, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah aku dari dosa-dosaku. Sedang minta sama Allah, bicara. Sebagaimana engkau telah menjauhkan antara jarak timur dan barat. Juga sama iftitahnya. Surah juga kita baca ayat Al-Quran. Lalu pada saat kita ruku kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Lalu kita baca apa? Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Maha suci Tuhanku Allah dan segala puji baginya. Ya, Maha agung dan segala puji baginya. Sedang komunikasi dengan Allah. Sami Allahu liman hamidah. Sami'a telah mendengar. Sami Allah, Allah telah mendengar. Liman hamidah, siapapun yang memujinya. Makanya kita mengatakan Rabbana walakal hamd. Wahai Tuhan kami, segala puji bagimu. Lagi bicara sama Allah. Sujud, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Maha suci Tuhanku, ya, yang maha tinggi. Puji Allah. Allahu Akbar di antara dua sujud, Rabbi ghafirli warhamni wajburni. Doa-doa, ya Allah ampuni saya, rahmati saya, mudahkan urusan saya, penuhi hajat saya semuanya, gitu kan? Kemudian bangun lagi begitu sampai salam. Ya, semuanya diikuti komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Doa, zikir dan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jal melarang dengan sangat keras siapapun yang memutus, ya, jarak antara seorang musalli dengan tempat sujudnya. Allah murka dengan orang seperti ini, enggak boleh. Jadi diharamkan mutlak. Yang paling pertama diangkat oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah adalah hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sutra kitab Sutratul Musalli bab Ithm al-mar baina yaday al-musalli. Bab kitab tentang batasan orang yang salat, sutrahnya dan kitabnya, babnya bab dosa besar bagi orang yang melampaui atau melewati orang yang sedang salat. Dan juga Imam Muslim dalam kitabus shalah, dalam kitab salat bab man'i al-mar, ya, baina yaday al-musalli, larangan keras lewat di antara, ya, musalli. Sutrah ini, ya, kita baca dulu hadisnya. Kata Nabi SAW, "Lau ya'lamul maru baina yaday al-musalli madza alaihi lakana ay yaqifa arba'ina khairan lah." Kalau seandainya orang yang lewat di depannya orang salat atau orang yang sedang sholat itu mengetahui beratnya dosa yang akan dia tanggung karena dia lewat tadi di depannya orang yang sedang sholat, niscaya dia akan berdiri selama 40 tahun menunggu, lebih baik baginya daripada dia lewat di depannya orang sholat itu. Kata para ulama hadis, berarti dosanya lebih berat daripada dia dihukum selama 40 tahun. Karena kata Nabi SAW, lebih baik dia menunggu 40 tahun. Walaupun orang itu sholat 40 tahun tidak selesai, lebih baik dia nunggu daripada dia lewat di depannya orang sholat tadi. Karena beratnya memotong sutrahnya. Sekali lagi, ini dilarang adalah jarak antara dia berdiri dengan tempat sujudnya saja. Lewat dari itu maka tidak masalah. Seperti masjid ini besar, kita sholat di tengah-tengah masjid misalnya. Maka ada orang lewat di depan tapi jaraknya jauh melewati tempat garis sujud kita, maka itu tidak masalah. Makanya disunnahkan kita untuk mencari tempat yang dijadikan sebagai sutra, tiang masjid misalnya, ada batu, ada orang yang sedang sholat atau sedang duduk, kita jadikan sutra, maka itu lebih baik. Itu lebih baik dan cukup banyak hadis sahih dalam masalah dibahas oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dalam kitab Sunan tentang masalah hadis-hadis perintah untuk sutra. Kemudian ada bahasan kecil di sini kata para ulama berhubungan dengan masalah sutra ini. Kalau orang sedang sholat sendiri maka sutrahnya berlaku pada dirinya. Artinya kalau kita lagi sholat sendiri, jelas kita tidak boleh membiarkan orang lewat di depan kita. Kalau kita sedang sholat berjamaah, sekali lagi berjamaah, maka sutrahnya pindah ke imamnya.
bukan lagi makmumnya. Misal, saya masuk masjid ini masbuk, saya lihat di saf pertama masih ada kosong, ada jarak musolli, saya bisa masuk, tapi saya harus melewati ya makmum yang di saf kedua. Boleh nggak? Boleh. Tidak dihitung melanggar, karena sutra berlaku kalau sholat jamaah di imam. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Muslim, innama ju'ilal imamu liyutammimas shalah. Imam dijadikan untuk diikutin dan menyempurnakan sholat. Kata para ulama hadis, termasuk sutrahnya, termasuk gerakannya, semua diikutin imam, semua mengikuti imam. Jadi sutrahnya di tempat imam. Jemaah sekalian rahimakumullah, saking pentingnya menjaga sutra ini sampai kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, bila kalian sedang sholat sendirian ya, lalu ada seekor kucing akan lewat, maka majulah, melangkah sampai ke batas sujud kita, agar kucing itu tidak lewat di antara dia dengan tempat sujudnya. Sampai nggak boleh, kucing pun nggak boleh kita biarkan lewat di depan kita. Kucing pun tidak boleh. Jadi kita melangkah ke depan sampai ke tempat sujud agar dia lewat di belakang kita. Ini saking pentingnya. Jadi larangan yang sangat keras untuk membiarkan ada yang memutus atau memotong antara kita dengan tempat sujud kita. Ini namanya sutra. Dengarkanlah sabda Nabi SAW. Perintah untuk orang yang sedang sholat, apa yang dia lakukan kalau seandainya ada orang mau lewat di depannya. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari dalam kitab Sutra Al-Musalli dan Imam Muslim dalam kitab As-Salah. Imam Muslim dalam kitab As-Salah. Ini disebutkan Nabi SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum ila ma yasturuhu minan nas." فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه في نحري فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. Artinya, apabila salah seorang di antara kalian sedang sholat menghadap sesuatu yang menjadi sutrahnya, penghalangnya, tiangnya, ujung sejadahnya, tempat sujudnya, yang menghalanginya dari orang-orang, lalu ada seseorang yang ingin lewat di depannya antara dia dengan tempat sujudnya tadi, batas sutrahnya, maka hendaklah dia mendorongnya, menahannya. Ya, kalau Anda lagi, ini di Indonesia jarang terjadi ya, tapi kalau di Madinah, di Mekah, Anda kalau haji umrah Anda kan sering lihat. Kalau Anda mau lewat depan orang sholat, dia lagi sholat, langsung dia tahan dengan tangan kanannya. Itu memang sunnahnya begitu, disuruh menahan ke arah dadahnya. Jadi orang itu kira-kira lewat di mana, kita keluarkan tangan kita kiri tetap di dada, yang tangan kanan diletakkan di depan sehingga orang itu tahu. Dan ukuran tangan ini sebenarnya pada saat kita keluarkan itu sudah cukup, ya sudah cukup sebenarnya batas tempat sujud kita. Jadi kalau dia lewat di depannya itu sudah lewat, ya sudah lewat. Maka harus ditahan. Kata Nabi SAW, dia harus menahannya dan menahan di wilayah dadahnya. Jika orang tersebut tidak mau, kita udah tahan, tetap ngotot mau lewat, apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, maka hendaklah dia menyerangnya dengan keras. Ya, dalam hadis ini sebenarnya dikatakan fal yuqatilhu. Kata-kata yuqatil itu bunuhlah dia. Sampai seperti itu. Kenapa? Kata Nabi SAW, karena sesungguhnya dia itu adalah syaitan. Dia itu adalah syaitan. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Ancaman keras bagi orang yang sedang sholat, ya, orang yang sedang tidak sholat lewat depan orang sholat, dan ancaman keras bagi orang yang sholat kalau tidak ya menahan orang yang lewat di depannya. Jadi dia harus menahan dengan keras. Nabi SAW mengancamnya. Dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab As-Salah, kata Nabi SAW, fa in aba falyuqatilhu fa inna ma'ahul qarin. Kalau dia menolak untuk ditahan tadi, maka hendaklah dia menyerangnya, karena yang bersama dia adalah syaitan. Yang bersama tadi orang lewat adalah syaitan. Kalau seandainya ada orang yang lewat di depan kita, lalu kita tahan, tetap dia ngotot, kita bukan berarti di sini menyerangnya kita berhenti sholat, tidak. Artinya tetap kita ngotot meletakkan tangan kita agar dia tidak lewat, tahan sekuat mungkin. Kalau dia tetap paksakan diri, berarti kita dengan menahan sekuat mungkin tadi sudah cukup. Dia tetap berdosa, kita sudah lepas dari dosa itu. Bukan berarti di sini berhentikan sholat lalu memukul dia, tidak.
tapi menahan dengan keras, dengan tegas agar dia tidak lewat, Ini larangan memang yang sangat keras, mengingatkan dia. Ini prinsip dasar. Kalau dia tetap lewat, maka kita tetap sah sholatnya dan tidak ada masalah. Sekali lagi ada sebuah hukum di sini, kalau yang lewat di depan kita seorang laki-laki, sengaja atau tidak sengaja, misal dia tidak tahu kita sedang sholat, kita pun sedang khusyuk sholat, tidak tahu kalau tiba-tiba ada orang lewat, dia lewat di depan kita seorang laki-laki, nggak sempat ditahan, dia juga tidak tahu, maka tidak ada yang berdosa dan tidak membatalkan sholat. Kalaupun dia sengaja, kita udah tahan tadi, kemudian dia tetap ngotot lewat, gitu kan? Atau kita menahannya atau tidak menahannya, kita biarkan dia lewat, mungkin lalai, mungkin lupa, tetap sholatnya sah, tidak batal sholat di sini ya. Kalau yang lewat laki-laki, berbeda kalau yang lewat di depan kita, sebagaimana sabda Nabi SAW ada 3, mutlak sholat kita batal. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, kalau seandainya di depan orang sholat lewat wanita atau anjing atau keledai, maka sholatnya batal. Jadi kalau kita bisa tahan-tahan, kalau dia tidak bisa tetap dia ngotot mau lewat, maka berarti sholat kita harus diulangi, batal. Wanita, anjing atau keledai. Di sini ada sebuah rahasia. Kenapa? Sebagian ulama coba menjelaskan, karena kalau wanita yang lewat maka ada fitnahnya, bisa berbahaya bagi musolli, baik laki-laki ataupun perempuan, walaupun yang sholat perempuan ya. Kalau yang lewat depannya tiba-tiba perempuan, dibatalin sholatnya. Ini tetap mutlak berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Kalau anjing dan keledai, ya itu umumnya memang selalu banyak dalam banyak riwayat diibaratkan syaitan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau kalian melihat anjing berwarna hitam semuanya, nggak ada warna lain murni, maka bunuhlah, karena itu adalah syaitan yang menjelma. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ya berarti syaitan bisa menjelma menjadi anjing. Kalau keledai juga begitu, Teriakan-teriakan keledai itu berarti ya sesuatu yang bisa ya mengundang atau berhubungan dengan syaitan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, berhubungan dengan masalah anjing dulu, kata Nabi SAW, kalau kalian dengar suara kokokan ayam, maka berdoalah, karena dia ayam jantan ya, karena dia sedang melihat malaikat. Mintalah kepada Allah yang baik-baik. Kalau kalian sedang mendengar gonggongan anjing, maka isti'adzalah, karena dia sedang melihat syaitan. Kalau keledai lebih umum kepada suaranya. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna ankaral aswati la sautul hamir, ya. Sesungguhnya suara paling buruk suaranya keledai. Keledai itu kalau dikagetkan, misal tiba-tiba kita tahan, tiba-tiba dia terpukul, maka dia akan tinggal di tempatnya dan dia akan teriak dengan suara yang sangat keras. Allah mengatakan inna ankaral aswati la sautul hamir. Suara yang paling buruk adalah suaranya keledai. Dia kalau teriak suaranya ribut sekali dan akhirnya akan mengganggu kehusyuan sholat juga. Jadi kurang lebih begitu gambaran para ulama tentang kenapa hikmahnya. Ya, tiga golongan ini kalau lewat bukan berarti kita samakan wanita dengan anjing atau keledai, bukan. Tapi di sini karena ada fitnahnya, kalau wanita masing-masing punya hukum, kalau anjing jelmaan daripada setan, dan kalau ya keledai itu suaranya dan dia bisa berteriak pada saat dia disentuh atau dia misalnya ditahan karena kita disuruh menahan hewan-hewan ini. Jadi lebih ke situ larangannya. Oleh karena itu kesimpulannya adalah tidak boleh orang lewat di depan orang yang sedang sholat, dan itu dosa besar. Dan kalau seandainya kita juga sedang sholat, kita punya kewajiban menahan. Yang sengaja tidak menahan dan tahu hukumnya, dia juga berdosa besar. Dia juga termasuk dosa karena membiarkan orang lain melakukan dosa besar. Sama ibaratnya ada orang mau ke tempat zina, lalu kita sudah tahu, dia tanya kita, ini alamatnya di mana ya? Kita sudah tahu tempat zina, lalu kita mengatakan, oh di sana, kita tunjukin tempatnya. Kita nggak berbuat zina, tapi karena kita penyebabnya, kita akan dapat dosa yang sama dengan dia. Jadi jangan ditunjukin kalau tempat maksiat, gitu kan? Ini contohnya. Jadi ada hubungan satu sama yang lainnya. Ini bahasan yang pertama, dua bahasan sebelum terakhir. Bahasan yang terakhir dalam bab kita, Kitabul Kabair, dosa yang terakhir adalah
saling mencintai sesama muslim dan dilarangnya untuk saling memusuhi, serta wajibnya menyebarkan salam serta menjawab salam. Artinya orang yang tidak mencintai muslim yang lain, tidak menyebarkan salam, tidak menjawab salam mereka, masuk dalam kategori dosa besar. Masuk dalam kategori dosa besar. Sebagaimana nanti akan kita jelaskan banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dalam Kitabul Iman dan juga diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam Kitabul Isti'dzan. Yang bunyinya, "Walladzi nafsi biyadihi la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salam bainakum." Yang artinya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, maksudnya demi Allah, Nabi SAW bersumpah, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Berarti syarat masuk surga adalah beriman kepada Allah dan seluruh rukun iman tentunya yang diperintahkan dalam agama kita. Dan kalian tidak akan beriman kecuali kalian sudah saling mencintai sesama muslim. Berarti syarat masuk surga beriman. Syarat beriman adalah saling mencintai sama muslim. Lalu kata Nabi SAW, maukah kalian saya tunjukkan perbuatan yang kalau kalian kerjakan kalian pasti saling mencintai? Lalu beliau mengatakan sendiri, sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis ini tadi kita sudah katakan membahas 2 poin. Saling mencintai sama muslim dan memberikan salam serta menjawab salam muslim yang lain. Kita mulai dengan masalah saling mencintai. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, tidak akan beriman, dalam hadis riwayat Muslim, tidak akan beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya muslim yang lain apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Jadi dihubungkan lagi, iman tidak dihitung beriman dia kecuali dia sudah mencintai untuk saudaranya muslim apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Berarti jelas sekali kan gitu hubungannya antara iman dengan mencintai saudara muslim. Maksudnya apa? Apapun yang kita tidak inginkan musibah ditimpa kita, maka kita juga tidak boleh menimpahkan kepada saudara kita. Kita nggak mau ditipu, jangan menipu. Kita nggak mau disakitin, jangan sakitin. Nggak mau digibah, jangan ghibah. Nggak mau difitnah, jangan fitnah. Ya, nggak mau diganggu keluarga istrinya, jangan ganggu istrinya orang lain. Ya, semuanya seperti itu. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, hadis sahih, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan datang sesuai dengan kadar amal. Ya, jadi kalau Anda pernah menipu, maka pasti Anda ditipu satu waktu. Anda pernah menghibah, Anda akan digibah. Anda fitnah, Anda akan difitnah, gitu kan? Akan datang seperti itu balasannya yang setimpal dengan dosa yang kita kerjakan. Oleh karena itu, apapun yang kita tidak inginkan untuk diri kita, jangan kita lakukan untuk saudara muslim, ya. Tentu di sini Bapak Ibu sekalian bukan berarti boleh kita kerjakan kepada orang non muslim, ya, tidak. Tapi di sini skala prioritas kata para ulama. Setiap muslim harus mendahulukan muslim yang lain. Makanya Nabi SAW pertama tiba di Madinah, yang beliau kerjakan 3 hal penting landasan membangun pemerintah Islam. Yang pertama, beliau membangun Masjid Quba, basis ibadah dan perkumpulan kaum muslimin. Jadi dimanapun kita sedang mau membangun pemerintah Islam, harus ada masjid utamanya itu, masjid jami', di mana muslimin kumpul, dengar ceramah, tausiah tentang agama mereka, hukum-hukum mereka, ulama pada berkumpul, basis. Ya. Kemudian yang kedua, baru beliau membangun ukhuwah, muakhah, persaudaraan antara ya, sahabat-sahabat Nabi Muhajirin dengan Ansar. Ini yang jadi bahasan kita. Nabi SAW perintahkan apa? Waktu mempersaudarakan mereka, apapun yang kau suka untuk dirimu, berikan saudaramu. Apa yang kau tidak senang, jauhkan dari saudaramu. Sebagaimana dalam hadis Muslim yang lain, kata Nabi SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sejati, yang benar adalah orang muslim yang menyelamatkan muslim yang lain dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hadis Bukhari yang lain juga dikatakan, siapa yang sudah mengatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah,
asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa irduhum illa bihaqqil Islam. Siapa yang sudah syahadat, maka darahnya, hartanya, kehormatannya haram hukumnya terhadap muslim yang lain, nggak boleh lagi. Ya, tidak boleh diganggu, nggak boleh dicoreng kehormatannya, nggak boleh ditipu hartanya, nggak boleh dihina, nggak boleh apapun sama muslim, mutlak, gitu kan? Jadi dilarang mutlak, ini tidak boleh. Dan sekali lagi, bukan berarti kita boleh mengerjakan kepada non muslim, tidak. Karena ada bahasan lain, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Al-Hasan, riwayat Ahmad dan juga Al-Hakim, dikatakan bahwasanya khairun nasi anfa'um linnas. Manusia yang paling baik di antara kalian hai orang-orang muslim adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Kita sebagai muslim harus berbuat baik dengan orang non muslim pun iya, tapi dengan muslim itu dengan saling mencintai sama dia. Dan yang dimaksud saling mencintai di sini adalah kata Nabi SAW waktu mewasiatkan para sahabat di Mu'akhah, dikasih persaudaraan di antara mereka, ya, berikanlah apa yang engkau paling sukai dari dirimu dan jauhkanlah apa yang paling buruk, ya, yang kau tidak inginkan untuk dirimu. Jadi kita disuruh ingatkan, ya, dalam hadis yang lain juga dikatakan orang yang salah satu yang akan dinaungi Allah pada hari kiamat, di bawah naungannya tidak ada naungan kecuali naungan Allah di mahsyar, lagi panas, ada golongan yang dinaungi Allah adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah, mereka berpisah karena Allah. Jadi kita berkumpul karena itu peringatannya. Jadi ukhuwah digalang. Ini asas basis kedua membentuk pemerintah Islam. Yang ketiga baru mengatur hubungan antara non muslim dengan muslim dengan non muslim di wilayah setempat. Ya, seperti Nabi SAW menyurati orang-orang Yahudi di Madinah, Bani Kainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Tiga-tiga disurati oleh Nabi SAW bahwasanya kepemimpinan di tangan muslimin dan sama-sama membela Madinah, yang mereka bebas silahkan menjalankan agama mereka, tidak ada paksaan dalam Islam, dan mereka tidak boleh berkhianat, tidak boleh melanggar, yang melanggar akan dihukum oleh Nabi SAW. Nabi SAW yang menurunkan. Jadi penerapan tentang peraturan antara muslim dengan non muslim, mereka tidak boleh dizalimi, mereka tidak boleh ditipu, mereka punya hak, tetapi juga mereka tidak boleh melanggar apa-apa yang bisa melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Mereka buka tempat berzinaan, mereka buka ini, buka itu, nggak boleh tengah-tengah kaum muslimin, ini tidak boleh, dilarang. Itu asas pemerintahan Islam. Ini akan sangat baik kalau terjadi. Itu berhubungan dengan saling mencintai. Ini cukup panjang bahasa, yang jelas kita tahu mencintai sama muslim adalah hukumnya wajib, dan yang tidak mencintai muslim maka hukumnya dosa besar menurut Imam Az-Zahabi rahimahullah, nggak boleh sama sekali. Ya, kita harus menghormati muslim dan seterusnya. Kemudian yang berhubungan dengan bahasan hadis ini juga adalah menyebarkan salam, memberikan salam dan menjawab salam. Di antaranya adalah hadis Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Beliau berkata, ya, dalam hadis riwayat Muslim, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayu islamin khair? Islam apa yang ajaran apa dalam Islam, tuntunan apa dalam Islam yang sunnah bukan wajib, ya, sifatnya besar pahalanya, ya, sifat besar, maaf bukan sunnah, ya, yang wajib, ya, dan besar pahalanya. Kata Nabi SAW, tut'imut ta'am wa tusallimu ala man ta'rif wa man lam ta'rif. Engkau memberikan makan kepada orang-orang dan engkau juga menyebarkan salam kepada orang yang kau kenal dan kau tidak kenal. Berarti ada perintah untuk menyebarkan salam kepada siapapun yang kita kenal dan kita tidak kenal. Dan kata kunci itu saling mencintai karena itu. Misal, Bapak Ibu lewat di rumah tetangga lalu Bapak Ibu kasih salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalnya. Lalu dia tidak kenal, kita tidak kenal, dia juga tidak kenal kita. Mungkin hari kedua kita lewat, dia sudah kenal, tersenyum. Hari ketiga mungkin bisa saling kenal. Karena ini kata kunci untuk saling ta'aruf satu sama yang lainnya. Lebih lagi daripada itu, setiap mengucapkan salam, Assalamualaikum 10 pahala, warahmatullah 10, wabarakatuh 10. Sebagaimana sabda Nabi SAW, waktu beliau sedang mengisi menyampaikan wahyu Allah, tiba-tiba ada sahabat yang masuk terlambat mengatakan Assalamualaikum. Lalu kata Nabi SAW, dijawab Waalaikumsalam. Lalu Nabi SAW mengatakan, ya lahu asyarah, orang ini dapat 10 pahala. Jadi Nabi SAW jawab lengkap, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu orang itu duduk, Nabi SAW jawab, orang ini dapat 10 pahala karena mengatakan Assalamualaikum. Datang orang kedua mengatakan Assalamualaikum warahmatullah, ya, ditambah warahmatullah, keselamatan bagi kalian. Tadi Assalamualaikum warahmatullah dan rahmat Allah untuk kalian. Lalu Nabi SAW jawab lengkap, orang itu duduk, kata Nabi SAW, lahu ishrun,
orang ini dapat 20 pahala. 10 assalamualaikum warahmatullah 10. Lalu datang orang ketiga mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dilengkapkan tambah dengan wabarakatuh dan semoga berkah Allah datang kepada anda. Lalu kata orang itu duduk, Nabi SAW jawab, Nabi mengatakan lahu thalathun, orang ini dapat 30 pahala. 30 pahala. Ini fadilah tentang orang salam, dapat 30 pahala. Kemudian juga termasuk amal yang paling besar pahalanya. Kalau ancamannya itu dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, hak Muslim terhadap Muslim yang lain ada 7. Ya, kalau dia bersin dan bertahmid, mengatakan Alhamdulillah, kita wajib mengatakan tashmid, yarhamkallah. Kalau dia sedang sakit dijenguk. Kalau dia mengundang dijawab. Kalau dia memberi salam, ya, dijawab. Dia mengundang kita ke acaranya dia selama bukan acara maksiat, kita datang. Kalau dia meninggal, ya, didatangi, diantar jenazahnya, disolati. Itu hak Muslim terhadap Muslim yang lain. Ya, jadi jelas sekali. Jadi di sini antaranya adalah kalau dia salam dijawab, dan itu wajib. Dan dalam riwayatnya dikatakan memberi salam itu, ya, sunnah pilihan. Tapi di sini sebagian besar ulama mengatakan masuk dalam kategori wajib kalau ketemu dengan Muslim. Dan kalau menjawab itu jauh lebih wajib. Menjawab jauh lebih wajib. Ya, menjawab jauh lebih wajib. Sebagian ulama yang mengatakan hukumnya memberi salam sunnah itu beranjak daripada hadis. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, kalau dua orang Muslim sedang jalan, kemudian dipisah dengan batu atau pohon, kemudian mereka bertemu lagi, maka yang lebih baik yang memulai salam. Yang lebih baik yang memulai salam. Ini pendapat yang mengatakan mengucapkan salam itu adalah sunnah. Tapi yang mengatakan wajib beranjak daripada hadis tadi yang kita sebutkan. Hak Muslim terhadap Muslim ada 7. Ya, berarti di sini ada kewajiban dalam menyampaikan salam itu. Ya, dengan ini alhamdulillah Kitabul Kabair kita selesai. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Ada yang mau bertanya? Iya. Gimana? Iya, baik. Pertanyaan yang bagus. Bagaimana kalau di depan sholat kita anak-anak kecil yang lewat, sementara mereka bermain? Ya, kalau anak-anak kecil memang ada bahasan sendiri dari para ulama. Kalau kita bisa menahannya, maka tahan dia. Kalau tidak, berarti sholat kita tidak batal. Karena yang membatalkan sholat tadi wanita. Kan gitu, wanita ini juga sudah balik ya. Kalau anak kecil perempuan tidak. Dari hewan anjing dan keledai. Berarti tidak batal sholatnya. Kita coba tahan. Kalau tidak bisa maka tidak masalah. Kalau tidak bisa maka tidak masalah. Apalagi kalau ibu-ibu misalnya lagi bawa anaknya ditaruh di depannya, gitu kan? Mungkin anak itu sebentar balikan badannya berarti lewat dari sutrahnya. Ini bagaimana hukumnya? Ini kembali kepada hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Bahwasanya Nabi SAW pernah menggendong cucu beliau. Cucu beliau namanya Umamah. Ini Umamah anaknya Zainab, anak Nabi SAW, cucu Nabi SAW, ya, anaknya Zainab. Waktu itu masih kecil, anak perempuan, meninggal masih kecil. Tapi waktu dia masih baru lahir, Nabi SAW pernah menggendong masuk ke dalam masjid. Dan Imam Bukhari menulis bab khusus, bab bolehnya menggendong anak pada saat sedang sholat. Nabi SAW menggendong Umamah, kemudian waktu beliau ruku, beliau meletakkan di depan beliau. Lalu beliau menyempurnakan rakaat itu, kemudian pada saat beliau berdiri ke rakaat selanjutnya beliau gendong lagi. Dari sini ulama mengatakan bolehnya seorang muslim menggendong anak kecil, kan gitu. Sementara sholat dan meletakkan di tempat sujudnya. Nah, anak kecil kadang-kadang bolak-balik kiri kanan. Ulama mengatakan berarti anak-anak kecil itu tidak masuk dalam bab ya umumnya larangannya mutlak tadi seperti tadi itu. Kan anak kecil juga tidak ada taklifnya. Sisi lain dia belum dihukum ya karena masih belum balik, masih belum tahu ya. Jadi dia tidak ada hukumnya di sini. Juga dalam riwayat Bukhari yang lain Nabi SAW, seorang sahabat Ka'ab bin Malik berkata, kami pernah sholat asar bersama Nabi SAW dan kami kira ya terjadi sesuatu karena lamahnya Nabi SAW sedang sujud. Lama kemudian beliau angkat ya pundaknya dan beliau salam. Waktu salam kami melihat ternyata di sekitar Nabi SAW ya tadi waktu beliau sujud dan waktu beliau sedang duduk itu ternyata Hasan dan Husain sedang bermain-main di pundak dan di depan beliau. Jadi lewat-lewat gitu kan. Nah, di atas pundaknya Nabi tidak angkat kepalanya, dibiarkan anak-anak itu sedang bermain gitu, sedang bermain.
Jadi Allahu alam, kalau anak kecil pun kita coba berusaha tahan, kalau nggak bisa pun maka itu bukan ya hal yang bisa yang di luar taklif kita. Yang penting intinya tetap kita tahan. Tapi ditahan di sini bukan berarti ditahan dengan seperti kalau orang dewasa tadi, diserang dengan keras atau ditahan dengan keras, enggak. Jadi semampunya. Seperti tadi mungkin bisa kita ambil hadis yang Nabi SAW mengatakan kalau kucing lewat kita melangkah ke depan, menahan dia supaya tidak melewati sutra kita gitu kan. Tapi kalau anak kecil itu sedang kita gendong, sedang bermain dengan kita, maka insya Allah masuk dalam umumnya hadis Bukhari tadi yang sudah saya jelaskan. Itu Pak ya? Ya silakan. Kalau apa Pak? Saya nggak dengar. Sementara sholat ada orang ucapkan salam. Nah, kenapa? Maksudnya boleh dijawab atau tidak? Iya, ini pertanyaan bagus juga ya. Kalau orang sedang sholat, maka dalam hadis Sahih riwayat Bukhari dikatakan, sholat ini adalah hubungan seorang hamba dengan Allah. Maka tidak layak ada perkataan lain kecuali bacaan-bacaan sholat. Ya. Jadi dari hadis ini jelas orang salam tidak wajib kita jawab, gitu kan? Tidak ada kewajiban dan tidak ada kewajiban untuk melakukan apapun kecuali bacaan dan gerakan sholat. Bahkan dilarang, ya dilarang. Ya sampai Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan kalau ada orang ya bergerak sesuatu yang tidak diperlukan bukan gerakan sholat lebih dari 3 kali maka sholatnya batal. Ya karena memang dianggap dia sia-siakan. Jadi kalau ada orang salam walaupun menjawabnya wajib maka tidak masuk dalam kategori menjawab pada saat sedang sholat. Masih ada? Hukumnya sutra wajib. Hukumnya sutra wajib. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi kalau sutra tadi yang kita bahas itu meletakkan sesuatu di tempat sujud kita, apa hukumnya? Hukumnya wajib. Dan tadi kita sudah coba rincian para ulama. Paling afdal setinggi pedang, 1 meter kurang lebih. Kalau nggak bisa, maka minimal ada batu, ada apa. Makanya kan kalau kita di Indonesia ini, di imam ada mihrab, kan gitu. Mihrab itu sudah sutra namanya, itu kan sutranya. Kadang-kadang kalau misalnya keluar dari mihrab, misalnya sholatnya sedikit jemaahnya, biasa kalau masjid besar kan dimundurkan imamnya. Itu kan ditaruh papan di depannya. Nah itu sutra, itu hukumnya wajib. Kalaupun tidak ada sama sekali yang bisa kita taruh, mungkin kalau kita bawa tas bisa ditaruh tas gitu kan. Mungkin kalau lagi di tempat umum kita mau sholat takut waktu lewat taruh sendal, tidak bisa pun garis, tidak bisa pun maka niatkan tadi saya katakan yang paling rendah niatkan ini tempat sujud saya, gitu kan? Yang lewat di depannya maka tidak masalah, yang lewat di antara tempat sujud saya itu maka tidak boleh karena kan orang kalau sholat matanya tetap di tempat sujud. Kata Nabi SAW dalam hadis Sahih, Allah dan malaikatnya tetap memberikan salam kepada orang yang matanya tetap di tempat sujudnya. Jadi tetap diberikan salam. Sudah masuk waktu? Ya. Baik, mungkin yang belum sempat bertanya bisa bertanya setelah sholat dengan saya. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya tolong dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.